sebelumnya. Tapi berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang lalu, dari mahasiswa semester lalu, mengatakan bahwa tutorial ini sangat membantu mereka untuk nyicil belajar, untuk mempersiapkan, salah satunya adalah untuk mempersiapkan ujian akhir. Jadi bagi teman-teman yang merasa capek, lelah di tengah jalan, tetap harus bersemangat, supaya dengan semangat itu Anda bisa belajar mata kuliah yang ada secara maksimal gitu ya. Karena prinsip dari pembelajaran atau proses pembelajaran di universitas terbuka adalah belajar mandiri. Nah, ini yang kemudian membedakan dengan sistem belajar mengajar di universitas-universitas yang lain, karena kalau di universitas-universitas yang lain itu belajarnya masih banyak menggunakan kelas begitu. Sedangkan kalau yang sistem di universitas terbuka ini, karena kelas pembelajarannya jauh, maka Anda memang diminta untuk belajar mandiri, meletakkan tanggung jawab belajar mandiri kepada Anda sendiri untuk belajar secara mandiri. Nah, tutorial yang kita laksanakan ini adalah media yang disiapkan oleh teman-teman UT Taiwan untuk membantu Anda mensimulasikan atau mendiskusikan materi-materi yang sudah dipelajari mandiri tapi ada yang belum paham. Nah, sehingga di dalam tutorial ini, di dalam tutorial selanjutnya, saya akan mengawali tutorial itu dengan berbagai pertanyaan seperti, dan salah satu pertanyaan saktinya adalah adakah pertanyaan dari materi hari ini. Nah, hal semacam itu pasti akan ditanyakan. Karena apa? Karena saya beranggapan dan semua tutor beranggapan bahwa sebelum memulai tutorial, teman-teman sudah belajar materinya, belajar mandiri. Tanggung jawabnya adalah belajar mandiri, sehingga kalau memiliki pertanyaan bisa langsung disampaikan di dalam aktivitas tutorial kita. Itu gunanya tutorial. Berbeda dengan aktivitas kuliah. Tutorial itu berbeda dengan aktivitas perkuliahan. Kalau di aktivitas kuliah itu memang dosen mempunyai kewajiban untuk menyampaikan materi. Kalau di tutorial, tutor mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi diskusi. Nah, maka saya adalah fasilitator untuk diskusi. Diskusi antara siapa? Diskusi antara saya dan Anda dan saya, dan juga antara teman-teman mahasiswa sendiri. Sehingga asumsinya kembali sudah harus belajar duluan, sudah harus membaca materi duluan secara mandiri sebelum mengikuti aktivitas tutorialnya. Kata Mas Nano adalah semangat 45. Betul. Makanya saya sering menyapa teman-teman dengan tetap semangat. Itu karena memang di dalam program pembelajaran universitas terbuka itu belajarnya adalah mandiri. Jadi semangatnya diletakkan ke siapa? Bukan semangat yang diletakkan ke saya, bukan semangat yang diletakkan kepada pengurus, tapi semangat yang diletakkan kepada teman-teman mahasiswa untuk belajar mandiri. Oke. Iya Bu, maaf untuk hari ini baru membaca sedikit materi manajemennya. Tidak apa-apa Mbak Ika, karena saya mendapatkan informasi juga dari teman-teman universitas terbuka yang ada di Taipei, kalau buku modulnya belum diterima. Benarkah demikian? Buku modulnya ini teman-teman, berwarna hijau, cukup tebal, kemudian ada tulisan manajemen di depannya. Mbak Yunita bilang benar. Oke, modulnya memang belum diterima ya. Mbak Ani Kusnul juga bilang kalau benar, belum menerima modul. Betul, saya kemarin berkomunikasi terakhir dengan teman-teman universitas terbuka yang ada di Taipei, memang menginformasikan bahwa modulnya belum disampaikan kepada mahasiswa, atau lebih tepatnya di dalam proses pengiriman kepada mahasiswa. Kenapa saya sudah memiliki modul tersebut? Karena saya sudah menjadi tutor untuk mata kuliah manajemen pada semester yang lalu, sehingga kemudian saya dapat buku ini dari semester yang lalu, dan saya mengkonfirmasi kepada teman-teman akademik UT bahwa bukunya tidak berubah. Oleh sebab itu saya sudah punya bukunya, tapi segera teman-teman akan mendapatkan buku ini juga. Buku yang cukup tebal. Kayaknya cukup enak kalau dijadikan bantal untuk tidur. Enggak ya, buku tebal berarti ilmunya banyak. Jadi harus bersemangat untuk membacanya. Karena buku ini setelah saya baca,